Oke, halo semua, sampai lagi kita di seri Catalunya pada di seri ke-7. Dan di sini kita masih berada di posisi kedua dengan jarak 16 poin dari Alex Rins yang ada di posisi pertama dengan dia memperoleh 100 poin di sini. Sementara posisi ketiga ada Kotaro, kemudian ada Rossi, ada Joan Mir, Taka, Peko, Miguel, sama si Maverick Vinales yang ada di posisi ke-9. Dan sementara itu untuk pengembangan kita di sini, nanti setelah minggu depan atau tepatnya di Catalonia Test kita udah bisa untuk ngeoptimalin dan nanti boleh kita udah nyampe di angka 2, sedangkan di TCS kita baru mulai besok. Nah, karena hari ini suhunya tinggi banget, mungkin itu menjadi suatu faktor yang membuat kita nggak bisa untuk masuk atau start di baris depan. Jadi kita hari ini hanya bisa tembus ke Q1 aja dan kita start dari posisi ke-19. Posisi ketiga dari paling akhir. Bayangin aja, kita udah ngepost banget tapi ternyata karena tracknya kurang klop sama kita sendiri di sini, tambah lagi cuacanya panas banget, makanya kita nggak bisa untuk start di baris depan. Jadi semoga aja kita masih bisa diberi ketabahan untuk nanti menjalani balapan di Catalunya Grand Prix di seri ke-7. Jadi bersiaplah, hari ini merupakan race Catalunya di mana kita kemarin sempat berduel sama Suzuki, Ducati di Mugello, dan hari ini siapakah yang bakal menjadi musuh kita? Dan kompon ban kita sini pakai kompon ban medium hard aja, jadi menyesuaikan dengan suhu di sini karena emang tinggi banget suhunya cuy. Jadi suhu tracknya aja di angka 50-an derajat, panas banget. Langsung sesi warming up lap ke Karinin Joan Mir. Franco Morbidelli Taka bakalan start dari baris depan atau di depan bersama Alex Rins, Maverick Vinales hingga Johan Zarco yang berada di posisi atau row kedua. Ini teman-teman Johan Zarco bisa start di baris kedua dan itu bakal menjadi suatu gebrakan dari Johan Zarco untuk tampil baik dan meraih poin di GP Catalunya. Oke, bersiaplah. Oke semua, ini dia seri kelas MotoGP untuk Catalunya Grand Prix 2021 and on the way mendekati Alex Espargaro dan Alex Marquez. Setelah dua KTM Tech 3 bagi top ranking di first corner mendekati di entry corner, tinggal pertama Alex Marquez berhasil kita Valentino Rossi dan Jack Miller. Nampaknya dua KTM masih berusaha mempertahankan mengambil alih posisi dari Aprilia Rider. Di depan trafiknya sangat rapat sekali, jadi bisa kan kita bersaing memenuhi posisi pertama, tapi kayaknya sih bisa. Oke, ini dia mencari peluang yang kosong dan kita overtaking KTM Tech 3 dekati Valentino Rossi di tikungan keempat. Kita udah bisa berhasil kali ini mendekati Rossi kembali dan nampaknya Marc Marquez di posisi ke-11. Kita overtaking dua rival sekaligus dan akhirnya bagus sekali. Valentino Rossi dan Marc Marquez, Alex Rins udah bisa kita overtaking demi posisi 9 kali Kotaro serta Jack Miller. Jadi hari ini kita udah bisa tembus ke posisi 9 dari posisi ke-19. Kotaro masih bertahan dari sisi terdalam, bisa ke Aprilia dekati Yamaha YZR M1 di entry corner, tapi namanya di track lurus kita overtaking Kotaro dan bagus sekali. Dekati Jack Miller kali ini kita overtaking Jack Miller, Paul Espargaro malah lebar. Astaga, kita kecolongan lagi kita malah lebar. Gara-gara terlalu maksa tadi itu bisa mengovertaking Paul Espargaro dengan Jack Miller Ducati Rider. Dan di final sektor, Franco Morbidelli, Joan Mir, Johan Zarco, Maverick Vinales serta Takaki. Dan nampaknya hari ini ada 5 maksudnya pabrik yang berbeda. Ada Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki dan Aprilia yang berada di baris depan, yang berat ini bakal menjadi pertarungan paling sengit antara 5 pabrikan berbeda cuy. Dan Paul Espargaro masih di belakang. Jadi kita lap braking di tikungan pertama, di lap kedua Ducati Franco Morbidelli dan Paul Espargaro tiba-tiba datang dan menghantam bagian kanan dari Aprilia RSGP. Kita kembali, kita fight back kembali Paul Espargaro. Luar biasa, tikungan ketiga HSP Corner. Semoga saja kondisi ban kita bisa mencukupi nanti tepatnya bertarung dengan Franco Morbidelli di lap ketiga. Kali ini Johan Zarco sangat-sangat tampil impresif dengan startnya yang tadi dari posisi ke-6 hingga saat ini dia bisa berada di posisi ketiga. Ini menandakan bahwa ada persaingan yang sangat-sangat tidak bisa kita tebak. Yang kemarin Marquez, kemudian hari ini ternyata si Taka yang ada di baris depan, bahkan yang podium itu beda banget cuy. Ada Maverick Vinales dan juga Johan Zarco. Jadi apakah hari ini kira-kira apakah nanti Johan Zarco, Maverick Vinales bakalan bertahan atau malah justru ada perubahan posisi di mana Joan Mir serta Franco Morbidelli
masih sangat rapat dengan Johan Zarco untuk posisi ketiga. Oke, Lancia Iza nampaknya Aprilia kali ini sudah semakin mendekati Franco Morbidelli. Untuk posisi kelima, bisakah di final sektor kita dekati Franco Morbidelli, karena di sini kita dari tadi yang gua alamin ini ya, kita cuma bisa kuat di bagian sektor 3 aja. Sedangkan di final sektor kita udah kehilangan kecepatan karena emang nggak tahu kenapa setiap tikungan 2 tikungan terakhir kita nggak pernah dapat momen yang pas. Kalau nggak ngelebar ya kita selalu terlalu ke dalam, kalau nggak understeer ya kita oversteer cuy. Tapi nggak masalah, semoga aja kita bisa meminimalisir dengan kecepatan kita di entry corner sama di sektor ketiga. Oke, first sector, first corner, Franco Morbidelli dan Taka Nakagami masih menjadi lead the way. Kuat sekali Taka di sini. Apakah Taka memiliki rahasia yang sangat pribadi sehingga dia bisa membawa Honda untuk menjadi pimpinan balapan hingga saat ini di lap ketiga? Bahkan Maverick Vinales yang kemarin nggak pernah bisa podium, saat ini dia udah bisa merangsek ke posisi kedua. Johan Zarco juga gitu, John Mir juga, kemudian Franco Morbidelli yang di kemarin di live-nya di Qatar sama Doha, Franco Morbidelli nggak pernah untuk masuk ke 5 besar cuy. Jadi semuanya nanti di next race di Portimao semoga aja ada perubahan pemenang lagi dan gak cuma Yamaha Motor Energy. Oke, sektor ketiga, sektor favorit dekati Franco Morbidelli nantinya di tim Lancia Iza. Bisakah di entry corner kita mengovertaking YZR M1 dengan Aprilia RSGP 21? Ini dia, kita tarik tuas rem, kita hard braking, kita light braking dekati Franco Morbidelli dan akhirnya semakin rapat. Ada peluang bagi Aprilia itu menang di sini. Mempertaiki Franco Morbidelli itu posisi kelima dan akhirnya kita masih bisa mencari peluang semakin rapat di final sektor. Namanya kita bakal kehilangan waktu, kita bakal keteteran banget di sini cuy. Kan bener aja langsung ngejauh sama si Franco Morbidelli. Apalagi sama Joan Mir langsung ngejauh banget cuy. Nasib ya ini ya. Oke, final sektor menuju lap keempat. Kita bakal coba ngetung pos lagi. Sementara Taka masih menjadi lead the way tanpa ada perubahan posisi. Itu posisi pertama. Dan hari ini Pol Espargaro nampaknya masih berada di belakang kita dengan sangat berjuang banget. Yang kemungkinan Pol Espargaro juga bakal bersiap-siap nih. Dia kayaknya nggak bakal nyerah dengan sangat mudah karena dia emang paling semangat banget untuk bisa di baris depan. Nah nih, beneran aja kan si Pol Espargaro langsung nongol di belakang cuy. Tinggal ketiga, Pol Espargaro kita defend dari sisi kiri ke dalam, dan di tikungan keempat berhasil mengalahkan Pol lagi tanpa Pol harus menyentuh RSGP milik Chris Rio. Oke, Franco Morbidelli nampaknya masih bertengger di posisi kelima tanpa ada perubahan, yang berarti ini kayaknya kita bakal butuh waktu 1 lap lagi untuk bisa ngedeketin Franco Morbidelli. Tapi di sektor ketiga nampaknya udah jelas bahwa kita makin rapat di sini, tepatnya menjelang Lancia Iza. Semuanya nanti di entry count ke 10 kita bisa untuk rapatin lagi cuy. Karena kita emang lebih klop di tikungan ke 10, tepatnya di tikungan yang ada di depan. Oke, mencari peluang, kita hard braking dekati Franco Morbidelli, kita overtake dan melebar bagi Rio. Sayang sekali kecolongan tadi. Oke, mengejar kembali dari segini, langsung ke kanan kita overtaking Franco Morbidelli dan akhirnya nice move di final sector. Kita overtaking Franco Morbidelli untuk posisi kelima di sini. Akhirnya lagi-lagi Franco Morbidelli masuk di final sector. 1 tikungan lagi di tikungan terakhir. Franco Morbidelli cerdas sekali memanfaatkan tikungan cepat yang emang lebih klop sama Yamaha, yaitu di final sector 2 tikungan terakhir. Berarti Franco Morbidelli mencoba slip dream. Di entry corner kita overtaking Franco Morbidelli, kita blok pas langsung perlahan masuk akhirnya di first corner. Kembali berdua side by side hingga tikungan ketiga. Kita bisa untuk bersaing kembali, duel kembali, bersandingan. Pol Espargaro bersiap melakukan kita dengan menghantam, menabrak terus, bertubi-tubi menabrak Aprilia RSGP milik Chris Rio. Oke, tikungan keempat berkati Franco Morbidelli. Ingat 2 lap lagi dan kali ini Pol Espargaro tiba-tiba Pol Espargaro kejam sekali. Fokus di fighting. Masih ada waktu 2 lap lagi berkati Pol Espargaro dari seluar ke kiri mencari peluang destinasi. Ya, oke, masih mengejar. Kita overtaking dan di tempat duel di sini. Oke, di entry corner kita light braking, kita overtaking Pol Espargaro dan akhirnya luar biasa kita berhasil tembus ke posisi 6 sekarang. Biasanya fokus kembali mengejar Franco Morbidelli yang ada di posisi kelima. Hati-hati, tikungan ke-9 Pol Espargaro masih di belakang, masih berusaha mengejar
kemampuan dari RSJB Aprilia. Kita heartbreaking progress. La Caisa ke 10 dekati Franco Morbidelli dan makin rapat mencari peluang di sini dari si kiri. Kita overtaking dan akhirnya luar biasa kita berhasil mengalahkan Franco Morbidelli di asal Raze tikungan ke 10 dan di final sektor hanya bertahan dari serangan Paul serta Franco Morbidelli yang ada di belakang kita. Ini dia final sektor dan satu lap lagi kita bakal bisa menjadi pembalap kelima atau pabrikan kelima yang mengisi, dimana hari ini ternyata ada 5 pabrikan berbeda yang ada di baris depan secara berurutan, yaitu Taka dengan Honda, Maverick dengan Yamaha, Johan Zarco dan Ducati, Joan Mir dengan Suzuki dan juga Aprilia bersama trio. Sedangkan di belakang masih ada Yamaha juga sama Honda yang berarti itu nggak kehitung. Jadi hari ini ada 5 pabrikan yang berada di baris depan dan berurutan. Luar biasa, jarang sekali momen langka di dunia per MotoGP ada tikungan keempat. Sepertinya Pol Espargaro masih berada di belakang yang bersiap mau overtake lagi Raja. Ternyata Pol Espargaro masih di belakang. Hari ini ternyata Alex Rins nggak ada di baris depan dan dia hanya bisa untuk berada di posisi ke-10, yang berarti kita kayaknya makin bisa deketin poin lagi untuk bisa menggeser Alex Rins yang ada di puncak klasemen. Oke, masuki tikungan ke-7 dan Pol Espargaro masih berusaha mengejar ketidakmampuan ternyata benar aja. Oke, sektor ketiga kita foto kembali Pol Espargaro berduel di Aston Racing menuju entry karena tikungan ke-10 kita lampaui Honda. Kali ini kita blok pas langsung, kita defense dari sisi kiri seperti Lorenzo ketika bersama Rossi di tahun 2009. Oke, ini dia final sektor Joan Mir, Rizrio, Pol Espargaro. Semoga aja kita bisa overtaking. Ini momen krusial, apalagi di final sektor kita udah bakal nggak bisa untuk cepet di high speed corner juga. Kita kehilangan momen di sini cuy. Oke, 2 tikungan lagi. Perlahan semoga nggak sampai yang lebar. Oke, ini dia kita defense dari terdalam dan akhirnya di final corner Taki Nagami menang dan kita berhasil mengamankan posisi kelima setelah start dari posisi ke-19 dan Pol Espargaro berdua dengan Franco di belakang kita. Luar biasa, akhirnya 5 pabrikan berbeda, 5 tim berbeda berhasil membawa MotoGP semakin menarik karena hari ini jarang banget ada 5 tim dan juga 5 motor berbeda yang berada di baris depan secara berurutan. Ditambah lagi Takaki Nagami berhasil menjadi pemenang. Bahkan Johan Zarco bisa kembali di podium dengan mengisi posisi 3 bersama Ducati Desmo GP21. Dan sayangnya hari ini ternyata pesaing kita yaitu Alex Rins hanya bisa mengisi posisi 10, sedangkan Brad Binder di posisi 11, sementara 2 Aprilia nggak bisa tembus ke posisi 20 besar kecuali Rizrio aja. Jadi kali ini untuk poin kita di klasemen seperti apakah persaingannya, apakah kita ada pesaing baru atau enggak? Dan ternyata bener aja kita hanya ada pesaing. Taka menjadi pesaing baru kita di sini dengan naik 3 posisi, menggeser Kotaro juga Joan Mir, yang berarti hari ini di musim kali ini bakal ada 3 pembalap berbeda yang bakal bersaing demi gelar juara dunia. Tapi ini masih awal cuy, masih belum sampai di akhir-akhir seri. Makanya pasti bakal ada lagi yang sangat menggebrak, entah itu Taka atau yang lain. Tapi yang pasti besok kita berjuang aja dan semoga di next race di GP sering kita bisa meraih hasil yang bagus seperti musim lalu. Jadi semoga kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao.